WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak peduli ke engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sugeng dalu berkah dalem. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Pernah mendengar atau menonton film The Chronicles of Narnia? The Chronicles of Narnia, pernah? Pernah top itu film itu, kalau ada yang belum pernah dengar berarti dia asing di dunia ini. Saya saja pernah nonton di bioskop film itu. Ya, saya mau tanya, siapa yang menulis naskah The Chronicles of Narnia? Kalau pernah nonton. Nah, ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Inilah, mesti kalau mau membaca sesuatu harus baca juga yang menyertainya, biar menambah wawasan. Ya, namanya Cliff Staples Lewis, atau biasa disapa dengan Jack Lewis. Jack Lewis itu dia seorang penulis dan teolog terkenal yang pernah mengalami krisis iman saat kematian istrinya Joy Davidman. Istrinya meninggal karena kanker. Dalam bukunya A Grief Observed, Lewis menulis tentang rasa sakitnya itu. Dan di saat itu dia mengalami kebingungan, bahkan dia mempertanyakan imannya. Dia mempertanyakan keadilan Allah. Baginya Tuhan tidak adil. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk masuk dalam sebuah ruang refleksi yang dalam. Ia tekun berdoa dan menemukan pengalaman rohani di sana. Hatinya lega. Kita juga mengenal di Amerika Serikat itu ada Martin Luther King Jr. Pernah dengar nama ini juga? Ya, ini sangat familiar. Pemimpin gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Dia juga pernah mengalami sebuah masa krisis di mana saat ia menyaksikan teman-teman seperjuangannya ditangkap, dianiaya, kemudian dibunuh. Dan pada akhirnya dia juga mengalami situasi yang sama seperti
Jack Lewis tadi. Tetapi pengalaman rohaninya ia temukan ketika ia memilih untuk mengasingkan diri, menyendiri, dan masuk dalam doa dan refleksi. Dan di situ dia menemukan semangat untuk terus berjuang, memperjuangkan hak-hak sipil. Nah, saudara-saudara sekalian terkasih, ada banyak tokoh dan peristiwa yang dapat kita contohi, kita baca, dan kita refleksikan. Hari ini gereja memberikan kepada kita kisah tentang ketakutan para murid saat diterpa gelombang dan badai dalam perjalanan mereka. Yesus ada bersama mereka. Ia tidur di buritan menurut penjelasan penginjil Markus. Bahkan dia menggunakan bantal untuk kepalanya. Tetapi para muridnya berteriak ketakutan. Mereka takut. Mereka saking takutnya sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di dalam situasi sulit mereka itu, mereka menjadi ragu-ragu dan mulai kehilangan iman mereka. Ketakutan dan keraguan membuka mata fisik mereka tentang ancaman besar yang datang dan mulai berpikir tentang kebinasaan dan bahkan mempertanyakan kepedulian Allah. Tetapi di saat yang sama mata hati mereka tertutup sehingga tidak mampu melihat bahwa ada Yesus di situ. Mata hati mereka tertutup oleh ketakutan, oleh kegelisahan, oleh kecemasan. Mereka lupa bahwa yang ada dalam perahu itu, dalam rumah mereka itu, katakanlah begitu, adalah Tuhan, Juru Selamat. Dia yang memiliki hidup. Dia yang menjamin kehidupan, bukan angin, badai, topan, masalah, persoalan. Yesus pun bangun, menghardik angin itu. Yesus tidak menghardik ombak, gelombang, tidak. Dia menghardik angin itu dan danau itu. Dia menghardik angin penyebab dan sumber badai dan gelombang yang membuat para muridnya takut dan hampir mati. Yesus masuk ke inti persoalan. Yesus berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu seketika angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Danau menjadi teduh sekali. Saudara-saudari terkasih, kita punya persoalan hidup. Saya juga banyak kali menghadapi persoalan hidup, yang kecil maupun yang berat. Nah, karena kita masih ada di dunia, kita bukan ada di surga. Kita masih ada di dunia yang rapuh dan berubah-ubah. Tetapi kita telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan melalui sakramen-sakramen gereja kita telah disatukan dalam gereja, dan karena itu di dalam Kristus. Itu berarti Kristus ada pada kita. Kristus ada dalam hati kita, ada dalam rumah kita. Masa kau tiap hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus baru kau tidak yakin bahwa Tuhan ada bersama engkau? Dan banyak kali kita akan mengalami seperti yang para murid alami. Mata kita tertutup, apalagi mata hati tertutup. Itu berarti Kristus selalu bersama-sama dengan kita dan berdiam dalam diri kita. Apakah saudara-saudari menyadari hal itu? Itu mari kita refleksikan bersama. Rahmat itu mengarahkan kita untuk berpartisipasi. Agar kita mampu menyadari bahwa Tuhan bersama kita. Rahmat kehadiran Tuhan itu mengajak kita untuk kita berpartisipasi dalam karya-karyanya. Doa, meditasi, sabda, ekaristi, devosi, doa rosario tadi.
novena-novena dan sebagainya. Itu membantu kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, jadi jangan memisahkan diri dari rahmat Allah itu. Semakin terpisah, semakin kita jauh dari Tuhan. Nah, jangan pula acuh tak acuh pada perayaan-perayaan gereja. Karena itu membantu kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Doa lingkungan, misalnya mahasiswa ada kegiatan kerohanian di kampus, ikut. Jangan memisahkan diri dari rahmat Allah. Atau mahasiswa di masyarakat, di lingkungan, daftarkan diri ke ketua rukun, ketua lingkungan. Jangan merasa asing dari gereja. Daftarkan diri di paroki. Saya dari NTT, kuliah di Jogja, saya mau melapor diri ke paroki bahwa saya ada di lingkungan ini, saya kos di sini. Lapor. Jangan pisahkan diri dari rahmat Allah. Jangan memisahkan diri. Nanti kalau sakit, baru cari Tuhan. Ya, jangan menunggu sampai tiba masalah dan pergumulan yang berat baru mencari Tuhan. Nanti Tuhan Yesus berkata kepadamu seperti kepada para murid tadi, "Hei, di manakah iman?" Sama dengan dia akan berkata, "Di manakah engkau selama ini?" Yakobus, kau di mana selama ini? Saya cari-cari kau, tapi kau tidak ada. Kau minum mabuk saja. Kau tidak kuliah, kau minum mabuk lagi. Saudara-saudara terkasih, iman dibangun dalam tindakan iman yang konkret. Dan Tuhan akan selalu ada padamu, apalagi di saat engkau menyerukan namanya terus-menerus dalam doa, sabda, ekaristi, dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.